Oke ya. Ini udah tadi, kemudian, ada masalah-masalah yang terjadi ketika kita, eee, memahami mendengar. Jadi listening comprehension, pemahaman mendengar. Apa saja, masalah-masalahnya? Yang pertama itu di sini, ini ada beberapa ya, ada 3 di sini. Entar saya, ngintip dulu. Saya ngambil materinya dari sebuah artikel jurnal ini. Ada saya tulis nanti di RPS, di mana apa judulnya ini ya, sini. Ini akan jadi bacaan wajib kalian ya, yang model-model kayak gini ya. Jadi harus dibiasakan nih. Jadi nggak ada itu baca-baca novel, apa, webtoon tuh jangan ya. Ini sekarang udah dibiasakan nih. Jadi kesulitan yang pertama itu ada perception, kedua parsing, kemudian utilization. Kita lihat dulu yang pertama perception, mana tadi PowerPoint-nya. Kalau yang perception, do not recognize word they know. Orang-orang kebanyakan kalau mendengar itu nggak tahu katanya apa, gitu. Kemudian kenapa ini? Oke. Neglect the next part when thinking about meaning. Nah, ini Kak, titik ya, ini ada space di bawahnya. Neglect, menolak. Menolak bagian selanjutnya ketika memikirkan, tentang, makna yang disebutkan. Jadi, "Alah nggak penting," gitu, maksudnya gitu. Kemudian cannot chunk strings of speech. Chunk itu potongan. Potongan yang lagi diomongin itu biasanya nggak bisa masuk gitu, entah kenapa. Kemudian miss the beginning of text. Kehilangan awal dari informasinya itu. Itu jadi problem. Misalnya ada ceramah, kita nggak sepenuhnya tahu apa yang diomongin karena kita datangnya telat. Nah gitu. Miss the beginning of text. Kemudian concentrate too hard or unable to concentrate. Orang kadang mikirnya fokusnya terlalu kuat, itu nggak bagus karena yang namanya terlalu itu nggak bagus. Kemudian orang juga kadang terganggu konsentrasinya, maka dia nggak paham apa yang, didengar. Apa ribut atau ada orang dalam waktu bersamaan ngajak ngomong. Nah, itu perception. Kemudian yang kedua ini parsing tadi. Parsing itu menguraikan. Quickly forget what is heard. Lupa secara cepat. Nah, terutama untuk orang-orang tua ya. Nah, saya juga, cepat lupa gitu. Mungkin karena usia juga. Kemudian unable to form a mental representation from words heard. Tidak mampu untuk membentuk sebuah representasi informasi dari kata-kata yang telah didengar. Ini juga hampir sama itu, nggak bisa dia. Kemudian do not understand subsequent parts of input because of earlier problems. Ada beberapa masalah, entah masalah isu spesifik atau isu di sekelilingnya, ribut dan sebagainya, yang membuat dia tidak bisa memahami bagian-bagian yang mengikuti dari informasi yang diberikan. Kemudian yang ketiga tadi apa judul besarnya? Utilization, penggunaan. Understand words, dia paham kata-katanya, but not the intended message. Tapi pesan tersirat itu nggak paham. Paham secara literal gitu. Kemudian ada orang problem untuk memahami mendengar itu confused about the key ideas in the message. Kalau di teks bahasa itu ada ide pokok kan, ada ide pokok kalau di teks. Kalau di listening ada juga ide pokok. Nah, ide pokok itu orang nggak tahu, dia bingung, bukan nggak tahu, dia bingung, apa sih inti dia ngomong itu apa? Karena kadang ada orang ngomong berbelit-belit, nggak ada intinya. Ada juga berbelit-belit orang yang dengerin itu nggak paham. Nah, gitu dia. Itu beberapa masalah terkait dengan pemahaman mendengar oleh Yildirim dan Yildirim yang dipublikasikan pada tahun 2016. Habis pemirsa ya. Oke.
Nah, thank you ya, thank you. Ini ada link untuk profil saya. Nah, habis ya. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Tanya terus. Yang nggak paham. Itu untuk pertemuan pertama ya. Untuk pertemuan selanjutnya kan itu mudah nanti. Nanti akan saya kasih cuplikan untuk yang pertemuan selanjutnya. Yang kita nanti insya Allah kalau panjang umur, mudah rezeki semuanya, sehat, kita jumpa di sana ya. Iya, Pak. Bilang tuh datang semua tuh. Karena Pak Kem ini dia ini ya, jarang dia kita kengon. Jadi kalau datang tuh datang semua kalian. Nanti. Oke, ada yang mau nanya kira-kira tentang materi hari ini? Pak, untuk minggu depan kita Zoom juga? Enggak. Nah, ini listening-nya ini kurang tadi ini. Si Rika nih ya. Rika berarti dia ini nih ya, miss the beginning of text. Dia kehilangan informasi di awal. Ini udah saya sebutkan tadi. Saya insya Allah minggu depan itu ke Takengon hari Jumat. Jadi kita offline. Kita 2 meeting ya, 2 meeting terus. Amankan kelas ya, jangan sampai nggak ada kelas kita. Diamankan kelas, kemudian kalau bisa itu, dicarikan, proyektor. Ada proyektor nggak kira-kira? Proyektor proyektor, infocus. Oh, ada, Pak. Nah, itu siapkan 1, karena saya nanti kita, interaktif gitu. Karena kalau ngeprint itu ngabisin kertas ya, lebih bagus kayak gitu aja. Cara lainnya adalah saya bagikan via WhatsApp materinya, tapi lebih enak pakai proyektor aja, saya bisa langsung nunjuk-nunjuk gitu materinya. Dah gitu ya, ada pertanyaan lain? Terima kasih Rika. Udah. Tentang ini paham? So far so good. So good is very good. Oke, kalau tidak Pak, aturan penilaian sama Bapak gimana? penilaian. Iya. Penilaian kayak biasa, kayak dosen-dosen lain, ada absensi, ada kuis, ada mid test. Nanti paling gini ya, kan dia setengah-setengah nih, kan saya, setengah, apa kok setengah, 8 pertemuan, nanti 8 pertemuan lagi nanti Bu Desi. Jadi paling nilai dari saya itu absensi, nanti ada kuis juga, kemudian nilai midterm. Midterm sama saya nanti ujian final sama Bu Desi, gitu. Biasanya nilai midterm dia besar sekitar 40%, nanti nilai kuis itu 30%, nanti mungkin ada latihan lagi, yang absensi 10 atau 20 kayak gitu, 20% gitu, karena kehadiran ya. Tidak penilaian sikap nggak ada ya, kalian kan udah gede ini ya, udah jadi sebentar lagi udah jadi istri orang ini ya, udah jadi ibu-ibu rumah tangga nanti ini kan, jadi nggak ada penilaian sikap. Biasa penilaian sikap itu kan di anak SD, SMP, SMA, saya kan menganggap kalian udah dewasa gitu. Yang perlu sebenarnya untuk sebuah perkuliahan itu kalian yang cari tahu dulu. Dosen hanya mengarahkan aja. Nah, karena ini yang pertama saya kayak gini aja dulu, ceritain ini, lecturing dulu ceramah. Nah, ini murni dari saya semua kan? Saya ngajarin kan, nanti selanjutnya saya kasih topik, kalian cari sendiri, nanti kalau ada yang nggak paham didiskusikan bersama, baru saya yang klarifikasi. Itulah dosen. Nah, gitu dia. Ada lagi terkait dengan ini ada? Mudah-mudahan paham ya. Kalau tidak ada kita lihat dulu cuplikan untuk, buku yang kita pakai nanti untuk pertemuan yang selanjutnya, mana dia? Hub, mmm, not this one. Nih, kayak buku ini ya, anak SMA sih sebenarnya. Karena literal listening itu ya listening untuk, sehari-hari gitu.
Ini ya, lihat topiknya aja, kalau jangan lihat title-nya. Nanti bagaimana, topiknya misalnya pertemuan kedua meeting people gitu gimana, bagaimana memperkenalkan diri di formal atau situasi formal, informal. Nanti, pertemuan selanjutnya tentang berbelanja gitu. Kita lihat yang pertama dulu ya, yang meeting people. Karena ini bukunya buku khusus untuk mendengar ya. Nah, gini aja nih, memperkenalkan diri. Nanti kalian yang pasti bukan ngomong, lebih banyak mendengar sih sebenarnya. Dan satu lagi ya, jika memungkinkan apakah ada speaker di kampus kita di situ, ditanyakan nanti ya, speaker. Speaker untuk pengajar, bukan speaker yang untuk, keyboard itu enggak. Untuk orang nikah itu bukan. Kebesaran itu, kita bisa konser nanti. Speaker untuk pengajar gitu, apakah speaker bluetooth ya, gitu. Karena kan listening, jadi biar biar dengar semua nanti. Saya ada speaker kecil sekali, nanti nggak dengar takutnya. Nah, ditanyakan ya, tolong ya. Gini kira-kira nanti, ya, habis. Dah, mungkin itu aja untuk pertemuan hari ini, kita selesaikan lebih cepat aja karena udah habis gitu. Ada yang mau dikata-katain lagi? Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita ini dulu ya, absensi dengan cara kita screenshot dulu ini ya. Kita foto dulu. Coba nampakkan wajah-wajahnya, wajah-wajah, mahasiswa barunya. Nah, yang pakai cadar nggak apa-apa, jangan dibuka. Si Mahlia ya. Bentar. Berarti bentar saya hitung dulu ya. Rika, Oktaria, Rahmaini ada 2 tuh. Oh, Rahmaini 1, Rena 1. Oke. Ini Yolanda, di sebelah Yolanda siapa itu? Yolanda yang mana? Jilbab hitam? Yang di sebelah Yolanda? Yolandi? Siapa, Nak, namanya? Sabariah, Pak. Sabaria. Berarti Yolanda sama Sabariah ya. Dibuat nama lah bentar. Rename, coba. Bisa nggak rename? Bisa, Pak? Itu saya yang buat nih. Bisa nggak? Yolanda and Sabariah. Nah, ada berubah nggak namanya situ? Bapaknya, Pak. Nah, udah. Udah. Yolanda Ocha dan Sabariah, Maulani, Rena, Humaira, dan Mahlia. Berarti 2, leput, 5, 6, 7, 8, kurang. Kurang draw. 9 orang ya. Nah, lakinya nih saya belum lihat nih. Oke, senyum manis semuanya. Kita foto. 1, 2, 3. Oke. 3 Anda, wah. Only one ya. Nanti saya kirim ke grupnya. Udah ya. Semoga kita sehat semua. Ada waktu kita berjumpa insyaallah Jumat depan. Saya tutup perkuliahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya close ya Zoom-nya ya. Ada